Box to Box Media Network. Hai, saya Andreas Bordes. Selamat datang di podcast pengembangan diri. Dalam podcast ini, saya ngebahas tentang pengembangan diri, karir, dan juga kehidupan. Semoga bermanfaat dan enjoy! Etika bertanya pada mentor. Dulu saya pernah memiliki seorang mentor gitu ya. Ada mentor A yang sangat welcome dengan saya, tapi ada mentor B yang dirasa kurang welcome. Beberapa pertanyaan tidak terjawab gitu ya. Dan beliau saya rasa terkesan dalam tanda kutip menjauhi saya. Saya coba mengevaluasi apa yang salah dengan saya. Apakah mungkin cara approach saya atau seperti apa. Dan yang saya temukan adalah ya memang cara approach saya waktu itu kurang oke, saya akui. Di mentor A itu memang kita temenan gitu ya. Kita banyak menghabiskan waktu bersama, ngobrol, discuss, main Xbox bareng, jalan-jalan bareng. Sehingga ketika saya ngobrol, saya bertanya, ya jawabnya ya terbuka aja gitu, luas aja kayak gitu. Tapi ada mentor B juga nih. Nah, tapi mentor B ini mungkin kesalahannya ada di saya. Karena waktu itu ketika saya udah mulai berhasil menjadi seorang trainer gitu ya, di tahun-tahun 2012, 2013, 2014 ya, awal-awal sekitar itulah. Itu saya mulai ibaratnya, mulai bangga dengan diri saya dan mulai pede, tapi cenderungnya kepedean kayak gitu. Terus ada satu orang mentor, ada satu orang role model yang saya juga ingin belajar dari beliau. Nah, kesalahan saya waktu itu adalah saya justru menjadi SKSD atau sok kenal sok deket. Jadi langsung ngobrol seakan-akan deket, seakan-akan seorang teman deket, teman main gitu ya. Padahal ya enggak kayak gitu. Padahal sebelum bisa menjadi mentor ya kita harus sama kayak cari pacar gitu, pendekatan dulu. Sama kayak mentor A saya waktu itu, saya harus ngobrol dulu, discuss dulu, banyak menghabiskan waktu bersama. Baru akhirnya mentor A memutuskan untuk menjadi mentor saya. Nah, mentor B ini ibaratnya saya pingin shortcut kayak gitu, langsung melompat menjadi mentor. Dan akhirnya ketika saya SKSD kayak gitu, terus belum deket-deket amat udah banyak nanya gitu ya, banyak nanya yang mungkin agak sedikit private terkait strategi-strategi yang mungkin konfidensial buat dia, dan itu kan pasti jadi ilfil kayak gitu. Sama kayak misalnya kamu tiba-tiba didatengin orang yang sok kenal sok deket, terus banyak tanya berbagai macam hal yang mungkin privacy atau mungkin bisa dibilang saya mau sih sharing tentang strategi bisnis saya, strategi marketing saya, tapi kamu siapa? Nah, pertanyaan itulah yang saya terlalu cepat untuk datang sehingga muncul pertanyaan, kamu ini siapa? Jadi maka dari itu etika bertanya kepada mentor adalah kita ya pertama kita harus give dulu, kita harus building rapport dulu ke dia, baru kita bisa lebih luas bertanya pertanyaan yang mungkin ingin kita gali. Saya juga pernah mendapatkan perlakuan yang sama ketika saya dianggap waktu itu ya menjadi mentor. Ada beberapa orang yang oke gitu ya, ngobrolnya enak gitu, santun, oke. Tapi ada juga orang-orang yang langsung nanya gitu. Misalnya contoh, halo Pak, atau halo Kak, saya A. Saya sekarang lagi gini. Menurut Anda gimana? Oh wait, ini muncul pertanyaan yang sama seperti mentor B dulu. Kamu ini siapa gitu ya? Datang-datang kok langsung nanya kayak gitu. Belum ada apresiasi, belum ada building rapport. Tiba-tiba seperti itu, ya kita kan juga pasti jadi ilfil gitu ya. Ada juga orang yang langsung DM ke saya, udah gak follow saya gitu ya. Terus tiba-tiba, Pak, buatin saya dong goal yang smart. Saya punya usaha, tolong buatin goal yang smart. Tiba-tiba langsung request seperti itu dan langsung ibaratnya langsung take kayak gitu ya, tanpa give dulu. Dan itu pasti kita jadi muncul lagi pertanyaan, kamu ini siapa gitu ya, kok tiba-tiba seperti itu kayak gitu. Maka dari itu saran saya adalah kita harus bisa building rapport dulu, membangun kesamaan, membangun keakraban dulu sebelum kita take tadi. Atau bisa dibilang kita give dulu lah, minimal kita give dulu baru kita take.
Nah, caranya gimana? Cara pertama paling simpel di era digital ini adalah kita mengapresiasi dengan misalnya kita likes postingannya. Misalnya di DM sebelum bertanya, kita apresiasi dulu apa yang kita suka dari dia. Misalnya, halo kak, konten YouTube-nya bagus banget, saya sangat suka nih konten YouTube kakak tentang sebelum melanjutkan S2, kamu harus mempertimbangkan hal ini. Itu sangat-sangat membuka mindset saya, dan saya sangat terbantu sekali dengan video itu. Oh ya kak, saya mau tanya, misalnya nih, kalau situasi saat ini saya sedang S1 jurusan X, dan saat ini setelah menonton video kakak, saya mempertimbangkan untuk melanjutkan studi S2 saya di jurusan B. Menurut kakak, itu adalah hal yang oke atau enggak? Kira-kira itu membantu karir saya atau enggak? Nah, itu adalah salah satu contoh bertanya, tapi memulai dengan apresiasi dulu kayak gitu. Dan ketika orang merasa diapresiasi, itu akan muncul satu perasaan timbal balik, di mana dia ingin mengembalikan juga apa yang sudah didapatkan. Misalnya tadi ya, diapresiasi, pasti dia ingin memberikan apresiasi kembali. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menjawab pertanyaan yang diberikan. Saya sangat beberapa orang yang DM saya, ngobrol sama saya banyak banget, panjang banget, dan saya welcome. Dan salah satunya adalah karena yang nanya tersebut itu enak banget nanyanya. Maksudnya dia apresiasi dulu, dia kenalan dulu, sehingga saya bisa kenal dia, backgroundnya gimana, terus kenapa dia bertanya seperti itu akan sangat menyenangkan sekali menjawabnya, dan kita akan lebih total untuk menjawab. Jadi buat teman-teman nih yang misalnya mau tanya kepada seorang mentor kayak gitu, biar mentor kita nggak ilfeel kayak gitu, kita harus bangun kesamaan dulu, kita harus bangun keakraban dulu, kita apresiasi dulu, baru kita bertanya. Ibaratnya kita give dulu, baru kita take gitu ya. Jangan take dulu gitu, orang akan jadi ilfeel. Tapi kita give dulu, buat orang lain win dulu, walaupun dengan simple apresiasi seperti itu. Baru setelah itu kita take atau bertanya. Oke, thank you teman-teman udah mendengarkan podcast kali ini. Jangan lupa kamu juga bisa bertanya kepada saya di podcast saya. Silakan DM saya di @andreasbordes. Dan semoga podcast ini bisa menginspirasi, semoga bisa bermanfaat, dan kamu bisa mendapatkan banyak insight, banyak strategi untuk bisa mendapatkan jawaban-jawaban dari mentor sesuai dengan konteks yang sedang kamu jalani, sesuai dengan target yang kamu jalani, dan semoga bisa membantu kamu untuk menjadi jauh makin sukses. Oke, thank you semuanya. Sukses selalu buat kita semua dan keep healthy.